Selamat datang di video saya kali ini. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Seperti biasanya, sebelum video ini dimulai, masuk ke materi, kita akan memastikan bahwa setiap orang memahami bahwa semua informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Nanti ketika ada beberapa produk yang disampaikan dalam video ini, bukan berarti produk-produk tersebut merupakan endorsement dari saya atau pihak manapun, melainkan hanya sebagai informasi atau media atau cara untuk menjelaskan materi dengan lebih baik. Nah, setelah kita memahami disclaimer ini, kita akan masuk ke dalam topik bahasan kali ini, yaitu proof of stake. Kalau kita sudah membahas soal konsensus, soal proof of work atau POW yang diimplementasikan di dalam Bitcoin, kita akan melihat model konsensus lain yang disebut dengan proof of stake atau POS. Ide kunci dari yang akan disampaikan dalam presentasi ini adalah konsensus proof of stake ini merupakan konsensus yang menggunakan aset sebagai stake untuk mendapatkan hak atas validasi gitu ya. Jadi dia akan memvalidasi transaksi itu dengan menggunakan stake atau aset yang ada di dalam blockchain tersebut. Nah, yang akan kita pakai sebagai contoh di dalam pembahasan kali ini adalah Ethereum. Sebenarnya ada beberapa produk lain yang menggunakan proof of stake atau POS, akan tetapi kita memakai Ethereum karena Ethereum ini unik. Apa uniknya nanti akan kita bahas. Kemudian Ethereum juga merupakan satu produk yang cukup signifikan di dalam industri crypto aset. Jadi saya yakin bahwa setidaknya 99% dari Anda sudah pernah mendengar soal Ethereum gitu. Jadi perbedaan di antara proof of stake dan proof of work itu soal dari mana atau bahan yang dipakai untuk melakukan konsensus ya. Kalau kita kembali lagi di video sebelumnya, proof of work itu dia menggunakan komputasi, menggunakan peralatan komputer, ASIC miner gitu ya. Tetapi kalau di proof of stake sudah saya sampaikan tadi menggunakan aset, yaitu native asset gitu ya. Native asset di dalam blockchain. Tetapi ada juga beberapa produk yang menggunakan token. Nah, itu adalah kasus khusus yang tidak dibahas di sini, tapi nanti kalau ada pertanyaan silahkan dikirimkan ke Akademi Kripto, nanti akan saya bahas di video-video lainnya. Yang satu yang jadi pertanyaan, kenapa ada proof of stake? Padahal kita tahu bahwa Bitcoin dengan proof of work-nya itu berjalan dengan sangat baik. Jadi bertahun-tahun sudah berjalan baik sejak tahun 2009, kenapa harus ada proof of stake? Kenapa nggak proof of work semua? Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana proof of work ini menghabiskan banyak sekali tenaga listrik gitu ya. Jadi dianggap bahwa dia tidak mencerminkan keadilan sosial karena energi listrik itu tidak bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Ada beberapa orang yang memang masih kesulitan mengakses energi listrik, tidak hanya dari segi jaringannya tetapi juga segi harganya gitu. Jadi kenapa ada orang-orang yang menggunakan listrik untuk melakukan penambangan Bitcoin yang notabene tidak terlalu banyak kontribusinya terhadap ekonomi dunia? Nah, itu jadi pertanyaan, kenapa orang berpikir untuk beralih ke metode konsensus yang lain selain proof of work yang sudah teruji dengan baik. Salah satu tujuan utama dari proof of stake ini adalah untuk mengurangi penggunaan listrik. Yang nanti akan kita bahas lagi, proof of stake ini tidak menggunakan komputasi, tetapi menggunakan aset. Bagaimana aset ini dipakai, nanti akan kita bahas. Yang poin terakhir adalah proof of stake ini jauh lebih efisien dari sisi penggunaan listrik, akan tetapi dia tidak 100% menghilangkan kebutuhan akan energi listrik. Tentu saja, karena apa? Karena blockchain sendiri kan berjalan di atas internet, kemudian seluruh infrastruktur blockchain itu adalah digital. Dia hidup di dunia digital, jadi tidak mungkin kita mematikan semua infrastruktur digital, ya masing-masing membutuhkan energi listrik kan.
Jadi ya kalau dihitung ya paling 99, sekian persen lebih efisien dibandingkan dengan proof of work. Jadi proof of stake 99, sekian persen atau 97% lebih efisien gitu ya. Yang jelas di atas 90% lebih efisien dibandingkan dengan proof of stake. Nah, kalau kita lihat sejarahnya dari proof of stake ini sebelum dipakai oleh Ethereum, itu sebenarnya diperkenalkan dulu oleh satu produk namanya Peercoin. Nah, mungkin Anda tidak terlalu mengenal atau belum pernah mendengar soal Peercoin atau PP Coin ya kalau nggak salah namanya. Itu dia eh, jadi foundernya ini menciptakan atau menulis sebuah paper gitu ya yang menyebut soal proof of stake. Kemudian diimplementasikan di dalam Peercoin. Jadi Peercoin ini dianggap sebagai pionir dari proof of stake. Akan tetapi ya masalahnya dia tidak terlalu sukses, tidak terlalu terkenal, tidak seterkenal Bitcoin, Litecoin waktu itu ya, sebelum ada Ethereum. Akan tetapi pada saat diperkenalkan kan tadi sudah saya sampaikan dia tidak ada popularitas, akan tapi ketika Bitcoin itu kebutuhan energinya semakin masif, itu kemudian orang berpikiran kenapa demikian? Kenapa kita tidak mencari solusi yang lain? Nah, muncullah lagi atau orang mulai memunculkan ide yang sudah ada, dinaikkan lagi, jadi viral lagi gitu ya. Itu salah satunya proof of stake gitu. Nah, jadi Ethereum ini salah satu produk yang beralih dari proof of work ke proof of stake gitu ya. Nah, itu terjadi beberapa tahun yang lalu, namanya The Merge. Ini salah satu peristiwa yang terkenal dan bersejarah ya di dunia industri kripto. Nah, kalau di dalam Bitcoin itu kan kita mining menggunakan ASIC mining, tapi kalau di Ethereum itu menggunakan GPU atau kartu grafis. Nah, pada saat Ethereum ini terkenal, semua orang ikut mining, itu kartu grafisnya tidak ada di pasaran, sangat langka gitu lah. Makanya Ethereum salah satu yang dibenci oleh gamer gitu ya. Kalau Anda gamer mungkin pernah mengalami bagaimana sulitnya mencari kartu grafis yang terbaru karena ya apa diborong oleh Ethereum miner Ethereum. Jadi apa namanya dirakit menjadi sebuah uh, peralatan mining Ethereum. Jadi mining rig. Itu juga yang menyebabkan Nvidia itu mendapatkan durian runtuh. Karena waktu itu ada persaingan antara Nvidia dan AMD gitu ya. Tapi ternyata Nvidia jauh lebih populer dengan kartu grafisnya yang sangat mendukung proses mining dari Ethereum. Nah, meskipun nanti Nvidia terkenal dengan GPU computationnya untuk AI, tapi sebelum itu dia sangat populer atau sangat mengambil untung dari penambangan Ethereum. Nah, bagaimana cara kerja proof of stake? Nah, ini terjadi di Ethereum ya, tidak di produk yang lain. Jadi, ada namanya validator. Nah, validator ini untuk menggantikan miner. Jadi, tidak lagi namanya miner, tapi jadinya validator. Nah, validator ini adalah para peserta konsensus. Kalau di proof of work, peserta konsensusnya namanya miner. Tapi kalau di proof of stake, peserta konsensusnya namanya validator, terutama di Ethereum. Nah, setiap validator itu membutuhkan setidaknya 32 Ether, 32 ETH gitu ya. Kalau misalnya saya punya 320 Ether, itu apakah saya bisa membuat 10 validator? Itu bisa. Jadi saya bisa membuat 10 validator dengan misalnya 10 komputer mudahnya ya. Jadi masing-masing komputer merupakan satu validator, itu bisa. Jadi saya sebagai individual punya 10 validator. Karena validator sendiri kan harus dijalankan dengan menggunakan komputer ya, tidak bisa manual tentu saja. Nah, kemudian itu kan tadi sebagai validatornya itu ya. Orang-orang yang menggantikan peran para miner untuk membuat sebuah blok. Nah, bagaimana cara memilih validator tersebut? Bagaimana cara protokol Ethereum ini membuat atau memilih siapa validator berikutnya? Nah, itu ada satu protokol atau satu algoritma namanya RunDAO. Jadi run itu adalah random, DAO itu ya DAO, Decentralized Autonomous Organization. Jadi dia seolah-olah dirandomisasi gitu ya.
Tetapi dengan metode khusus, metode tertentu, dia akan memilih validator secara acak. Jadi tidak lagi berkompetisi, kalau di proof of stake tidak lagi berkompetisi, tetapi dipilih secara acak. Jadi kalau misalnya saya punya 32 validator, ya peluang saya menjadi validator berikutnya untuk menciptakan sebuah blok ya makin besar. Nah, jadi kalau di proof of work itu ada solo mining dan pool mining. Di perkembangan proof of stake sendiri juga muncul namanya solo staking dan pool staking. Kalau solo staking seperti tadi, saya punya 32 ETH, saya menjalankan satu validator di satu komputer. Nah, itu saya namanya home staking. Tetapi ada juga kalau misalnya saya tidak punya 32 ETH. Nah, saya bisa melakukan pool staking. Tetapi pool staking nanti ada namanya biaya operasi. Biaya operasi nanti akan dipotong dari income atau reward yang saya peroleh, gitu ya. Nah, di dalam proof of stake, kalau proof of work tidak mengenal namanya penalty, tapi kalau di proof of stake ada namanya penalty, gitu ya. Nah, rewardnya apa dulu nih? Kita bahas soal rewardnya dulu. Jadi kalau di proof of work seperti di Bitcoin itu rewardnya misalnya subsidi dari sistem 6,25 Bitcoin plus biaya transaksi. Kalau di Ethereum itu ada juga block reward subsidi dari sistem ada. Kemudian ada juga namanya, jadi ada 3 sebenarnya. Consensus reward, execution reward, dan MEV. Nah, MEV ini sebenarnya adalah maximal extractable value. Ini merupakan reward yang baru gitu ya, yang baru terkenal beberapa tahun belakangan ini. Jadi si validator ini punya hak untuk mengurutkan transaksi. Jadi dia seolah-olah dianggap sebagai orang yang disuap untuk mengurutkan transaksi. Nah, itu bisa jadi namanya MEV. Jadi dia akan mendapatkan reward tambahan karena dia berhak untuk mengurutkan transaksi di dalam sebuah blok. Itu namanya MEV. Nah, penaltinya ketika sebuah validator ini dipilih dengan menggunakan rundown tadi, kalau si validatornya tidak aktif, misalnya komputernya mati atau jaringan internetnya mati, dia akan kena hukuman. Hukumannya berupa pemotongan pemotongan tadi, stake tadi, sebesar setidaknya 1 ETH dulu, plus penalti-penalti tambahan. Itu ada algoritmanya, ada ketentuannya dengan jelas. Nah, kalau kita lihat ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada di pikiran Anda gitu ya. Yang pertama, bagaimana caranya mendeteksi staking scam? Karena staking ini bisa jadi scam gitu ya. Yang jelas pertama kita harus pastikan bahwa staking ini punya manfaat. Misalnya staking ini dipakai untuk konsensus. Nah, itu artinya staking ini punya manfaat. Kalau misalnya staking ini tidak ada manfaatnya, nah itu bisa red flag ya. Red flag. Kemudian, apakah staking ini selalu profitable? Umumnya, ketika kita mengeluarkan modal, itu tentu saja harus profit. Permasalahannya adalah berapa persen profit yang kita dapatkan dari proses staking. Kadang-kadang tidak signifikan gitu ya. Misalnya, di Ethereum itu staking rewardnya hanya yang sehat ya, hanya 2,5 sampai 3,5% lah, kalau tidak salah. Jadi ketika kita punya aset sebesar senilai 1 miliar dalam bentuk ETH misalnya, apakah dengan 3% setahun itu cukup untuk reward kita? Padahal misalnya kalau kita depositokan itu misalnya mendapatkan 5%. Atau ketika kita masuk ke DeFi itu mendapatkan 10% setahun. Itu bisa jadi bahwa reward staking itu tidak selalu menjadi pilihan utama. Tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk mendapatkan reward di dalam ekosistem crypto aset. Itu yang jadi pertimbangan. Kemudian bagaimana caranya saya berpartisipasi dalam proses staking? Tadi misalnya kalau Anda itu memang punya kemampuan untuk membuat sebuah jaringan validator atau menjalankan sebuah sistem validator, sebenarnya prosesnya cukup kompleks tapi ada caranya itu ya. Jadi petunjuknya ada, dokumentasinya ada.
bisa diikuti. Akan tetapi ada juga cara-cara lain, misalnya yang tadi, pool staking, berpartisipasi dalam sebuah pool. Dan jadi pool staking ada dua sebenarnya. Ada yang sentralistik, ada yang desentralistik. Kalau sentralistik misalnya, kalau yang di dalam negeri ada Thrift, kalau yang di luar negeri ada beberapa exchange seperti Binance itu juga punya layanan staking. Kemudian ada yang layanan desentralistik, misalnya dengan Rocket Pool atau Lido. Itu merupakan layanan staking yang lebih desentralistik. Artinya ya nanti ada beberapa komponen yang on-chain yang bisa di-audit. Seperti itu. Materi-materi yang disampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Juga sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.